Ya. Oke. Ya. Saya mau bahas sedikit tentang contoh kasus yang ada di dana pelunasan. Sebelum ke dana pelunasan, saya mengingatkan kembali mengenai amortisasi utang ya. Ada amortisasi utang, di mana amortisasi utang ini penerapannya ada pada pinjaman. Ada pada pinjaman. Terus dia menggunakan konsep yang ada di anuitas biasa. Ada juga yang menggunakan konsep yang ada pada anuitas di muka. Tergantung dia mulai mengangsurnya itu kapan, gitu kan ya. Ya, tapi yang lebih sering digunakan adalah yang ada di anuitas biasa. Terus pada anuitas biasa sendiri yang digunakan adalah konsep PV. Ya, konsep nilai sekarang. Ya, nilai sekarang atau PV. Oke. Karena yang lebih sering digunakan pada anuitas biasa, kita coba ingat kembali rumus PV yang ada di anuitas biasa itu apa? PV sama dengan rumusnya. Ada yang ingat? Satu dikurangi satu ditambah I dipangkatkan negatif N dibagi I dikalikan A. Ya, ini adalah persamaan PV yang ada di anuitas biasa. Nanti kita lebih sering menggunakan persamaan ini untuk amortisasi utangnya. Oke, sekarang contohnya, kalau misalkan saya butuh uang 20 juta secepatnya, atau hari ini saya butuh uang 20 juta, maka saya mengajukan pinjaman. Kalau saya menabung terlebih dahulu, itu nanti akan lama kan ya dapat uang 20 jutanya, karena saya butuhnya cepat, sehingga saya mengajukan pinjaman. Di sini 20 juta itu menjadi PV. Ya, terus saya mau angsur sebanyak 5 bulan atau 5 kali. Yang dikenai J12 24%. Oke. Berapa angsuran tiap periodenya? Ya, berapa angsuran yang harus dibayarkan? Berapa angsuran yang harus dibayarkan? Kayak gini. Jadi, untuk melunasi hutang saya yang 20 juta itu, saya bayarnya secara angsuran selama 5 bulan. Tapi angsuran di tiap bulannya itu berapa? Ya, saya harus menggunakan rumus A. Rumus A ini didapatkan dari manipulasi persamaan PV. Ya, jadinya PV sama dengan 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat negatif N dibagi I. PV-nya tahu 20 juta, N-nya tahu 5 bulan, I-nya kan belum. Karena di sini yang diketahui kan hanya J12 ya. Maka kita harus cari tahu dulu I-nya berapa. I itu adalah JM dibagi M. Atau J12 dibagi 12. Jadi ini 24% dibagi 12 itu sama dengan 2% sama dengan 0,02. Ya, ini kita substitusikan sekarang ke rumusnya. Jadi PV-nya 20 juta, terus dibagi 1 dikurangi 1 ditambah I-nya 0,02, pangkatnya negatif 5
dibagi I-nya 0,02. Ya, ini kita hitung berapa hasilnya. Coba kita hitung menggunakan kalkulator. Di buku sebenarnya sudah ada, cuma yang di buku itu dia menggunakan tabel. Sekarang coba kita hitung menggunakan kalkulator. Yang apa namanya? Yang penyebutnya ini kita hitung dulu ya. Yang di dalam tanda kurung ini 1 ditambah 0,2. 1 ditambah 0,02. Ya, sama dengan 1,02 dipangkatkan negatif 5. Negatif hasilnya 0,9057. Itu saya bulatkan jadi 0,906 gitu ya. Jadinya di sini 1 dikurangi 0,906. Ya, hasilnya ini. Terus ini kita bagi dengan 0,02. Ya, hasilnya 4,7. Jadi yang penyebutnya ini itu sama dengan 4,7. Sekarang 20 juta. Ya, 20 juta saya bagi dengan 4,7. Ya, hasilnya itu 4.255.319,15. Ya. 4 juta berapa tadi? 255.319 ya. Oke. Saya tuliskan lagi di sini hasilnya adalah 4.255.319,15. Ini adalah angsuran yang harus dibayarkan. Jadi kalau saya pinjam uang 20 juta dengan jangka waktu 5 bulan dan J12 24%, itu saya harus membayar angsuran sebesar 4 juta sekian-sekian setiap bulannya. Itu ya. Ini untuk amortisasi utang. Sekarang bagaimana kalau pada dana pelunasan? Ya, pada dana pelunasan ini contohnya ada pada tabungan periodik. Tabungan periodik ini ya. Umumnya ada pada anuitas biasa. Nilai akan datang atau FV. Ya, jadi sekarang kita ingat-ingat rumusnya FV adalah berapa? 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 dibagi I dikalikan A. Ini ya. Coba saya cek lagi. Ya, benar ya. 1 ditambah I dipangkatkan N. Oke, N-nya positif. Ya, untuk dana pelunasan sendiri itu contohnya misalkan saya butuh uang 20 juta, tapi tidak sekarang, tapi 5 bulan lagi. Ya, jadi butuhnya masih 5 bulan lagi, masih 5 bulan yang akan datang. Maka uang 20 juta ini sebagai FV-nya. Jadi agar 5 bulan yang akan datang saya dapat uang 20 juta, maka saya harus nabung berapa, kayak gitu loh. Misalkan di tabungan periodik, itu memperoleh bunga J12 24%. Ya, dari contoh yang tadi, kalau J12 24%, maka I-nya itu sama dengan 2% atau 0,02. Sekarang tanyakan berapa setoran tiap bulannya. Jadi berapa uang yang ditabung. Ya, itu menggunakan rumus A dari FV ini. A sama dengan FV dibagi 1 ditambah I dipangkatkan N dikurangi 1
dibagi EV-nya 20 juta dibagi 1 ditambah I-nya itu 0,02, pangkatnya 5 dikurangi 1 dibagi 0,02. Ya, ini kita hitung berapa hasilnya. Yang penyebutnya kita hitung dulu ya. Penyebutnya dihitung dulu, jadi 1 ditambah 0,02 ya, sama dengan 1,02 pangkat 5 oke, dikurangi 1 ya, ini ya, dibagi 0,02 hasilnya 5,204. Kalau dibulatkan jadi 5,2. 20 juta saya bagi dengan 5,2. Ya, hasilnya 3.846.153,85. Saya tuliskan di sini itu sama dengan berapa tadi? 3.846 berapa 846 153 ya tadi ya. 153,85. Ya. Coba saya cek lagi. Mana kalkulatornya? Oke, benar ya. Jadi ini yang membedakan antara amortisasi utang dan dana pelunasan. Kalau di amortisasi utang, coba kita lihat ini besar angsurannya itu 4.255. Ya. Ini kalau kita kalikan, ya misalkan tiap bulannya saya bayar 4.255, sorry kok koma, enggak koma ya. 4.255.319,15 tiap bulan saya bayar sekian selama 5 bulan. Saya kalikan 5 ya. Ya, hasilnya lebih dari 20 juta, padahal kita pinjamnya 20 juta. Tapi kalau besar angsuran di tiap bulannya, saya kalikan 5 kali itu besarnya lebih dari 20 juta. Ini 21.276.595,75. Yang 1 juta sekian-sekian itu karena kita dikenai bunga. Ya, kita dikenai bunga. Jadi kita membayar lebih akibat bunganya itu. Kayak gitu. Gitu ya. Kita dikenai bunga, istilahnya dikenai ya. Kita dikenai bunga sehingga kita bayarnya lebih. Kayak gitu. Terus tapi di amortisasi utang uang kita peroleh di depan karena bentuknya pinjaman. Kalau di dana pelunasan setorannya ini saya kan pernah bahas ya kayak gini ya, kalau kita kalikan di dana pelunasan nanti setorannya nggak sampai 20 juta. 0,85 ini kalau saya kalikan 5 kali ya sebenarnya kita bayarnya 19 juta 230. Untuk ke 20 juta masih ada kurangnya sekitar berapa itu 700 sekian ya 700.000 sekian kayak gitu. Nah, kalau di dana pelunasan istilahnya memperoleh bunga. Jadi memperoleh kayak keringanan gitu loh, memperoleh bunga. Jadi nanti ke belakang itu akan ada istilah dikenai yang kayak amortisasi tadi yang bunganya nambah. Ada juga istilah memperoleh kayak gitu. Kalau istilahnya memperoleh itu yang ini yang ada pada dana pelunasan. Yang ketika dihitung dia nggak sampai ke uang yang dituju. Ya, nggak sampai ke uang yang 20 juta yang kita tuju karena kekurangannya itu nanti karena dikenai bunganya itu. Gitu ya. Memperoleh bunganya. Ya, itu sekilas tentang amortisasi utang dan dana pelunasan. Jadi di dua contoh ini memang saya sengaja membandingkan dengan nominal yang sama, terus N yang sama, I yang sama, itu gimana polanya, pola amortisasi sama dana pelunasannya seperti apa.
ternyata angsurannya di amortisasi utang lebih mahal. Kalau di dana pelunasan lebih ringan angsurannya. Tapi yang di dana pelunasan, uang itu kita peroleh di belakang. Tapi kalau pada amortisasi, uang kita peroleh di depan. Jadi ada plus minusnya sendiri-sendiri. Terus di dua contoh ini, dia masing-masing berdiri sendiri ya. Amortisasi ya sudah, amortisasi saja sendirian. Dana pelunasan juga, ya dana pelunasan saja yang dihitung sendirian, kayak gitu. Sekarang ada kasus, bagaimana kalau ternyata ada dua kegiatan ini yang terjadi dalam satu waktu tertentu. Ya, jadi terjadi barengan. Jadi ada suatu kasus itu yang ada dana pelunasan, ada juga pinjamannya. Tapi terjadinya barengan. Enggak sendiri-sendiri seperti ini, kayak gitu. Ya, itu di contoh satu ini. Ini kalau di buku di contoh berapa ya? 78 atau berapa ya? Kayak ini. Sebuah pinjaman sebesar 500 juta akan jatuh tempo 4 tahun lagi dan harus dibayarkan dengan metode dana pelunasan. Ya, jadi harus dibayarkannya dengan metode dana pelunasan. Tapi kata-katanya pinjaman, ya bukan tabungan periodik dengan dana pelunasan, bukan seperti itu, tapi pinjaman, suatu pinjaman dengan metode dana pelunasan. Kalau tadi contoh satu, contoh yang saya tadi, pinjaman ya dengan amortisasi, tabungan periodik dengan dana pelunasan. Sekarang ada gabungan ini. Pinjaman, yang dimaksud pinjaman sebesar 500 juta, tapi dibayarkannya dengan metode dana pelunasan. Jadi ada dua kegiatan yang terjadi langsung kayak gitu. Terus di sini ada kalimat yang kedua, jika pinjaman itu berbunga sederhana 9% per tahun, dibayarkan setiap 6 bulan, dan pembayaran dana pelunasan dapat memperoleh bunga 8% per tahun dihitung triwulan. Ya, yang dana pelunasan memperoleh bunga. Gitu ya. Jadi dari contoh ini, itu ada dua pokok kegiatan ya, misalkan gitu. Yang pertama adalah adanya pinjaman. Adanya pinjaman dengan bunga 9% per tahun setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan. Kalau kita gambarkan sketsanya ya, kira-kira dalam 1 tahun itu berarti akan ada 2 kali, 6 bulan pertama, 6 bulan kedua. Kayak gitu. Itu ya. Sekarang kegiatan yang kedua adalah dana pelunasannya. Dana pelunasan. Yang bunganya adalah 8% per tahun setiap triwulan di sini. Dihitung triwulan. Triwulan berarti setiap 3 bulan. Ini yang dana pelunasan kalau kita gambarkan sketsanya 1 tahun tiap 3 bulan, berarti 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, 3 bulan keempat. Jadi 1 tahunnya itu ada 4 periode. Ya, yang tadi pinjamannya 1 tahun ada 2 periode. Sekarang yang dana pelunasan 1 tahun ada 4 periode. Tapi dia tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi jadi satu. Gitu loh. Jadi kegiatan ini itu bareng. Kegiatan yang terjadi bebarengan kayak gitu. Sekarang berarti kalau dua sketsa ini kita jadikan satu, bagaimana? Jadi misalkan kayak gini, ini misalkan 1 tahun ya. Setiap 1 tahun saya nabung tabungan periodik tiap 3 bulan, saya nabung lagi tabungan periodik tiap 3 bulan, 6 bulan kan ya? Sudah terkumpul, saya bayarkan pinjamannya sebagai pinjaman. Saya bayarkan sebagai pinjaman, kayak gitu. Jadi 3 bulan nabung, 3 bulan nabung, hasil tabungannya itu saya bayarkan pinjamannya. Jadi bareng.
Jadi nabung saya bayarkan pinjaman. Nabung lagi, uang terkumpul saya bayarkan ke pinjaman. Kayak gitu. Jadi nabung 3 bulan uang kan terkumpul. Nabung lagi 3 bulan uang terkumpul. Uang dijumlahkan. Sudah ketemu. Sudah 6 bulan. Berarti saya waktunya bayar pinjaman. Uang yang terkumpul di tabungan ini saya bayarkan ke pinjamannya. Tapi pinjamannya tetap ditambah bunga yang 9% tadi. Kayak gitu. Ya, secara sketsa seperti ini ya. Nanti coba kita hitung bagaimana hitungannya. Sekarang yang pertama kita hitung, karena di sini sebentar ya. Ya, saya ulangi lagi. Di sini pertanyaannya adalah berapa jumlah pembayaran tahunannya? Ya, berapa jumlah pembayaran tahunannya? Jadi dalam 1 tahun dalam 1 tahun ini yang sketsa ini berapa uang yang harus dibayar? Ya, kayak gitu. Yang pertama kita hitung adalah yang untuk dana pelunasannya. Ya, jadi dari dana pelunasan saya tuliskan di sini dari dana pelunasan maka uang 500 juta itu sebagai FV-nya. FV-nya 500 juta. Terus untuk I-nya adalah 8% dibagi 4. Kenapa kok dibagi 4? Karena di sini dalam 1 tahun itu ada 4 periode, maka harus dibagi 4. Hasilnya di sini 2% atau 0,02. Untuk N-nya sendiri dalam 1 tahun ada 4 kan ya? Ada 4 kali, tapi di sini jatuh temponya 4 tahun. Sehingga E-nya sama dengan 4, karena 1 tahun 4 kali dikalikan 4 tahun. Jadi E-nya sama dengan 16. Kayak gitu. Sekarang saya mau cari tahu untuk dari yang diketahui ini, saya akan cari tahu untuk A-nya tiap periode berapa. A di tiap periode. Pakai rumus A. A-nya FV dibagi 1 ditambah I dipangkatkan N dikurangi 1 dibagi I. FV-nya adalah 500 juta. Terus dibagi 1 ditambah I-nya itu 0,02, pangkatnya 16 ya. Pangkat 16 dikurangi 1 dibagi 0,02. Ya, ini berapa? Di buku sebenarnya sudah ada ya, itu ya. Nah, kalau di buku itu jawabannya sebesar 26 juta 825.062,94. Ya, ini adalah angsuran tiap periodenya. Jadi di tiap 3 bulan ini setorannya sebesar 26 juta sekian-sekian. Kayak gitu. Itu ya. Karena di sini yang ditanyakan tahunan, maka untuk A-nya dalam 1 tahun, ya dalam 1 tahun sama dengan 26.825.062,94. Saya kalikan 4. Kenapa kok dikalikan 4 ya? Karena 1 tahun itu ada 4 periode tadi. Ini sama dengan 107.351,8. Kayak gitu.
Ya, jadi untuk jumlah pembayaran tahunannya kita cari dulu dari dana pelunasan. Dari dana pelunasan kita cari angsuran tiap periodenya berapa. Sudah ketemu di tiap periode, maka kita bisa ngitung tiap tahunnya berapa. Kayak gitu. Gitu ya. Ternyata ternyata dalam 1 tahun itu tidak hanya ada dana pelunasan. Ya, di sini ada 2 kegiatan kan ya yang terjadi. Ada pinjaman, ada dana pelunasan. Ada 2 kegiatan yang terjadi bersamaan. Jadi tidak hanya dana pelunasan saja, tapi ada pinjamannya juga. Maka sekarang kita ngitung bunga untuk pinjamannya itu berapa. Ya, saya ngitung bunga pinjaman. Bunga pinjaman. Karena dia bentuknya bunga sederhana, sehingga hitungannya juga cukup sederhana. Kita tanpa memakai rumus yang PV yang ada di anuitas itu. Kayak gitu. Bunga pinjamannya kan 9% ya tadi ya, 9% per tahun setiap 6 bulan. Ya, setiap 6 bulan kan seperti ini. Maka untuk bunga pinjaman satu periode itu berarti kan 6 bulan ya kalau di pinjaman ini ya. Satu periode itu 9% dibagi 2 dikalikan 500 juta. Ya, berapa hasilnya? Ya, ini kalau dihitung kira-kira 22.500. Kayak gitu. Ini bunga pinjaman 1 periode. Kalau bunga pinjaman 1 tahun, ya karena tadi kan pertanyaannya kan tahunan ya. Jadi kita cari bunga pinjaman 1 tahun. Ya, boleh langsung 2 kali. 2 kalinya 22.500. Kenapa kok 2 kalinya? Karena 1 tahunnya itu ada 2 periode. 1 periodenya 6 bulan. Gitu. Kayak gini. Ada yang ditanyakan sampai sini. Tahun yang 107, 300.251,8 ditambahkan 45 juta. Ya, sama dengan 152 300.251,8. Jadi untuk total pembayaran 1 tahunnya itu tidak hanya di dana pelunasannya saja, tapi juga ditambah bunga pinjamannya tadi yang 9% tadi. Kayak gitu. Loh Bu, yang pinjamannya 9% ini kok cuma bunganya saja yang dihitung? Ya, pinjamannya berapa kok enggak dihitung juga kan gitu ya. Jadi gini, itu kita pinjam uang 500, terus uangnya diberikan di depan sebagai pinjaman. Tapi pembayarannya boleh dengan metode dana pelunasan. Jadi setiap setiap 3 bulan saya bayarnya sesuai yang dana pelunasan tadi. Yang berapa tadi? 26.825.062,94. Nanti setiap 3 bulan saya bayar lagi 26.825.062,94 gitu kan ya. Nah, setelah uang ini terkumpul, berapa ini kira-kira? 52 juta sekian-sekian kan ya. Setelah uang ini terkumpul, maka saya bayarkan pinjamannya, saya bayarkan sebagai pinjaman tadi. Jadi dari uang ini ditambah bunga pinjamannya. Bunga pinjamannya 22.500.
Jadi kayak gitu. Jadi uang pinjamannya yang bayar hutangnya ya, yang bayar hutangnya itu sudah terkumpul di dana pelunasannya sebenarnya. Tapi yang pinjaman ini berarti kita tinggal ngitung bunganya saja. Kayak gitu. Jadi ini kita dipinjami di awal, tapi bayarnya tidak dengan amortisasi. Kalau kita pinjami di awal, bayarnya dengan amortisasi, ya sudah hitungannya beres dengan hitungan amortisasi tadi yang anuitas. Tapi di sini, di soal ini, kita dipinjami di awal, ya, tapi bayarnya dengan metode dana pelunasan. Ya, jadi ada hitungan dana pelunasannya sendiri yang tiap periodenya itu berapa, nanti setelah terkumpul kita bayarkan sebagai pinjamannya. Kita bayarkan yang bayar hutangnya di pinjaman itu. Nah, itu baru dikenai bunga pinjaman. Kita nambah bunga pinjamannya. Dari sini ada yang ditanyakan? Ya, semoga bisa dimengerti ya, karena memang saya sendiri juga mau menjelaskan ini cukup ribet juga. Jadi, pokoknya intinya ada dua kegiatan terjadi sekaligus. Kalau misalkan di gambar sketsanya tadi, mungkin bisa dimengerti ya. Jadi, 3 bulan bayar 26 juta, 3 bulan bayar 26 juta, uang yang terkumpul ini dibayarkan untuk bayar pinjamannya tadi. Tapi ditambahi dengan bunganya yang 22.500 itu. Kayak gitu. Gitu ya. Sekarang saya lanjutkan kalau memang tidak ada yang tanyakan. Ya, kalau tadi pertanyaannya jumlah pembayaran tahunan. Sekarang yang ditanyakan berapa jumlah dana pelunasannya setelah 2 tahun. Yang ditanyakan hanya dana pelunasannya saja. Setelah 2 tahun itu berapa? Maka dengan setoran A tadi ya, yang sudah kita cari tadi, setoran dana pelunasannya yang 26.825.062,94 ini kan ya. Berapa dana pelunasan setelah 2 tahun? A-nya ini, terus tadi berapa bunganya? Sorry, bukan C ya, tadi I ya. I-nya 2% atau 0,02, ya dari ini tadi ya 8%, hitung triwulan kan berarti I-nya 2% ini, N-nya sekarang yang ganti. Kalau tadi N-nya 4 kali 4 ya, sekarang ini N-nya 1 tahun itu ada 4 kali, tapi karena dia ditanyakan setelah 2 tahun, maka 4 dikalikan 2 sama dengan 8. N-nya jadi 8. Kayak gitu. Sekarang ditanyakan FV-nya. FV-nya rumusnya adalah 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 dibagi I dikalikan A. Ini sama dengan 1 ditambah I-nya 0,02, pangkat N-nya 8 dikurangi 1 dibagi 0,02 dikalikan 26.825.062,94. Ini sama dengan 230.238.685. Jadi setelah 2 tahun, dana pelunasannya ada 230 juta sekian-sekian itu. Itu ya, uang yang sudah terkumpul sebesar 230 juta sekian-sekian. Ya, ini kalau ditanyakan jumlah dana pelunasan setelah 2 tahun. Nanti kalau misalkan ditanyakan dana pelunasan setelah 3 tahun, ya berarti yang berubah N-nya. Dilihat 1 tahun itu berapa periode? 4. 4 kalau 3 tahun berarti 4 kalikan 3, berarti sama dengan 12. Ya, 4 kali 3, 12, kayak gitu. Gitu ya, untuk N-nya. Sekarang yang ditanyakan nilai buku pinjaman setelah 2 tahun. Ya, berarti nilai bukunya itu tinggal berapa gitu ya. Nilai buku pinjaman
itu rumusnya sama dengan nilai pokok utang dikurangi jumlah dana pelunasan. Jumlah dana pelunasan. Ya. Nilai pokoknya itu 500 juta dikurangi jumlah dana pelunasannya setelah 2 tahun tadi yang sudah kita hitung tadi. Yang 230 238 685. Berarti nilai bukunya tinggal 269 761 315. Ya. Ini nilai buku pinjamannya ada segitu. Ada 269. Sebentar ya. Sorry. Sebentar. Ya, sorry ya. Sebentar. Oke, jadi nilai buku pinjamannya itu tadi ya tinggal 269 juta sekian-sekian. Dari sini ada yang ditanyakan? Permisi, Bu Rabila. Iya. Izin bertanya yang slide sebelumnya tadi, Bu. Sebentar. Yang ini. Ini yang I-nya 2% tadi dari mana ya, Bu? Oke, I-nya ini yang 2% itu dari sini. Yang dana pelunasan itu dapat memperoleh bunga 8% per tahun. Ya, 8% ini per tahun dihitung triwulan. Kalau 1 tahun, ya 1 tahun dihitung triwulan itu berarti kan 3 bulan. Ya, terus 3 bulan lagi, 3, 3, 6 ya. Tambah 3 bulan 9, tambah 3 bulan 12 kan gitu ya. Jadi dalam 1 tahun itu ada 4 periode. Ya, ada 4 periode triwulan. 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, 3 bulan keempat. Kayak gitu. Terus untuk I-nya itu adalah 8% yang diketahui per tahun tadi dibagi jumlah periodenya. Dibagi 4 sama dengan 2%. Dari sini. Kayak gitu. Jadi ini Terima kasih. ya, jadi ini pembaginya itu adalah jumlah periode per tahunnya berapa kayak gitu. Kayak ini ya, sama persis kayak yang sebelum-sebelumnya. Kalau bulanan berarti ya mesti dibagi 12 kan sebelumnya sering seperti itu kan ya. Ya di sini hanya bedanya ini hitungannya aja. Di sini dihitung triwulan. Ya kalau bisa kalian bikin apa namanya kayak sketsanya gini ya biar nggak nggak bingung. Jadi dicoret-coretnya itu kalau periodenya triwulan ya berarti 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan kayak gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan?
Ya, Ibu mau izin bertanya, untuk yang N-nya tadi dikali 2 itu untuk yang dana pelunasan setelah 2 tahun itu ya, Bu ya? Iya, Oh, ya. ini yang karena setelah 2 tahun ini. Baik, Bu, terima kasih. Iya. Ada yang tanyakan lagi mungkin? Ya, jadi ini kalau misalkan ada dua kegiatan tadi ya, terjadi ada dana pelunasan, ada juga pinjaman kayak gitu. Sekarang gimana kalau dibandingkan dengan yang amortisasi saja? Sebenarnya kan kalau pinjaman dengan amortisasi saja kan sudah cukup. Tapi kenapa kok ada juga yang pembayarannya itu dilakukan dengan metode dana pelunasan? Terus kalau misalkan dibandingkan dengan yang amortisasi saja itu bagaimana gitu ya. Ya, jadi ini ada suatu contoh sebuah perusahaan sebentar tertutup. Ya, sebuah perusahaan sedang berkembang merencanakan untuk meminjam sebesar 1 M selama 5 tahun di bank. Dari Bank A bersedia memberikan pinjaman dengan bunga 21% per tahun dengan angsuran 6 bulan. Ya, angsuran 6 bulan. Yang dari sini, yang dari Bank A, ini cukup dengan konsep amortisasi hutang. Ya, cukup dengan konsep amortisasi. Terus ada pilihan lagi dari Bank B. Bank B bersedia memberikan pinjaman dengan bunga sederhana ya ini ya. Dengan bunga sederhana. Sebentar. Sorry. Ya, tadi pilihan dari Bank A bersedia memberikan pinjaman dengan bunga 21% per tahun dengan angsuran 6 bulan. Itu cukup dengan konsep yang ada di amortisasi. Sekarang ada pilihan lain dari Bank B. Bank B bersedia memberikan pinjaman dengan bunga sederhana 19% per tahun dibayarkan setiap 6 bulan. Tetapi dengan syarat perusahaan itu melakukan setoran untuk dana pelunasan dalam bank itu dengan bunga 14% per tahun diperhitungkan setiap 6 bulan. Ya, jadi yang dari Bank B ini itu seperti yang contoh 1 tadi ya, diberikan pinjaman tapi bayarnya dengan metode dana pelunasan. Ya, yang dari Bank A cukup dengan konsep amortisasi sudah selesai nanti. Tapi yang dari Bank B itu dia memberikan pinjaman terus ada bunganya tapi dibayarkannya dengan metode dana pelunasan. Kira-kira kalau ada dua pilihan seperti ini sebaiknya mana yang dipilih kayak gitu. Ya, soalnya seperti itu ya. Sekarang untuk menentukan mana yang harus dipilih, saya mau cari dulu angsurannya kalau misalkan mau dipilih yang dari Bank A. Dari Bank A, bunganya 21% tiap tahun, setiap 6 bulan ya angsurannya ya. Setiap 6 bulan, maka angsurannya berapa? Itu yang saya cari, angsurannya berapa. Karena dia pinjaman menggunakan konsep amortisasi, maka yang 1 M tadi itu jadi PV. PV-nya 1 M. Ya, itu yang jadi PV-nya. Terus untuk I-nya sendiri adalah karena di sini dihitungnya setiap 6 bulan, jadi kalau 1 tahun itu ada 2 ya periodenya, maka I-nya adalah 21% dibagi 2.
Ya, 21% ini kan tiap tahun dibagi 2 karena dalam 1 tahun ada 2 periode kayak gitu. Jadi ini kalau dibagi hasilnya 10,5% sama dengan 0,105 kayak gitu. Itu untuk I-nya. Sekarang kita hitung N-nya. N-nya berapa? 1 tahunnya ada 2 kali. 2 kali berapa? 2 kali 5 tahun di soalnya ini. Berarti N-nya ada 10. Ya. Sekarang PV sudah diketahui, I sudah, N sudah, kita bisa menghitung untuk setorannya, angsurannya berapa. Ya. Kita menggunakan rumus A. A itu adalah PV dibagi, saya khawatir kalau salah rumusnya, jadi lihat buku dulu. 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min N dibagi I. Ya, kita menggunakan rumus ini. PV-nya 1M ya, dibagi 1 dikurangi 1 ditambah I-nya 0,105, pangkatnya negatif 10, dibagi 0,105. Kayak gini. Ya, ini ketemu setorannya untuk tiap periodenya adalah 166.257.320,6. Ya, jadi kalau kita mau pilih dari bank A, itu tiap periodenya atau setiap 6 bulannya, itu kita harus bayar sebesar 166 juta sekian-sekian itu. Itu pilihan yang pertama dari bank A. Sekarang kita coba analisis ke pilihan yang kedua dari bank B tadi. Dari bank B, ya dari bank B itu ada 2 kegiatan ya, kayak yang tadi yang di contoh 1 ya. Yang pertama ada pinjaman, ya jadi dipinjami. Pinjaman itu bunganya tadi berapa? 19% per tahun, dibayarkan setiap 6 bulan. Tapi pinjaman ini bisa dibayarkan dengan metode dana pelunasan. Dana pelunasan yang bunganya 14% per tahun setiap 6 bulan juga. Ya, kalau tadi beda periodenya, kalau ini periodenya sama. Jadi setiap 6 bulan itu ya bayar dana pelunasan, setoran untuk dana pelunasan, uang terkumpul langsung dibayarkan ke pinjamannya. Yang di sini seperti itu. Itu ya. Saya hitung dulu untuk setoran yang dana pelunasan. Ya, ini setoran atau angsurannya itu berapa? Ya, karena menggunakan dana pelunas 1M tadi jadi FV-nya. Terus untuk I-nya adalah 14%, di sini yang per tahun ini karena setiap 6 bulan, jadi 1 tahunnya kan ada 2 ya. Jadi ini dibagi 2. Ini sama dengan 7%. Untuk N-nya sendiri, N-nya sama ya, 6 bulan itu kan 1 tahun 2 kali, tadi selama 5 tahun. Berarti N-nya 10. Kayak gitu. Ini kita hitung untuk cari setorannya berapa, untuk A-nya berapa. Jadi A itu rumusnya adalah FV dibagi 1 ditambah I dikurangi 1, pangkat N ya, dibagi I. FV-nya 1M dibagi 1 ditambah I-nya 7% itu kan 0,07 ya.
0,07 dipangkatkan 10 dikurangi 1 dibagi 0,07. Ini kalau di buku hasilnya 72,377,502,7. Oke. Jadi secara sekilas, nampak sekilas, untuk yang dari Bank B setorannya 72 juta sekian. Ya, tadi yang Bank A setorannya 166 juta sekian itu. Dari Bank B 72 juta sekian. Tapi ini hanya yang dana pelunasan saja. Ya, jadi sampai sini jangan langsung selesai ya, karena dari Bank B masih ada proses pinjaman ini tadi. Yang 72 ini hanya setoran dana pelunasan saja. Kita belum hitung bunga pinjamannya. Ya, sekarang kita hitung untuk bunga pinjamannya yang ini. Ya. Jadi untuk bunga pinjaman setiap 6 bulan ya. Setiap 6 bulan itu sama dengan 19% dibagi 2 dikalikan 1M. Ya, ini sama dengan berapa tadi? 95 juta. Ya, jadi yang di pinjaman kita cukup hitung bunganya saja. Karena kayak pokok hutangnya itu sudah dihitung di dana pelunasannya. Pokok utangnya sudah ikut di dana pelunasan. Jadi yang di pinjaman cukup hitung bunganya saja. Cukup hitung bunganya saja. Ya, gitu ya. Jadi yang dari Bank B setiap 6 bulan itu kita punya beban dua pokok ini. Jadi bayar bunga pinjaman sama bayar dana pelunasan. Jadi yang harus dibayarkan setiap 6 bulan, ya setiap 6 bulan itu sama dengan 72.377.502,7 yang dari dana pelunasannya ditambah 95 juta yang dari bunga pinjamannya. Ini kalau di total hasilnya 167.377.502,7. Ya, ini baru bisa dibandingkan dengan yang Bank A tadi. Kalau yang dari Bank A 166 juta, kalau dari Bank B 167 juta. Ya, memang lebih ringan yang dari Bank A. Ya, jadi kalau misalkan ditanyakan alternatif mana yang sebaiknya dipilih, ya alternatif yang dari Bank A tadi. Ya, dari Bank A yang cukup membayar dengan konsep amortisasi utang tadi, kayak gitu. Terus kalau misalkan kita mau milih yang dari Bank A, kita juga akan ada penghematan. Ya, tadi kan ditanyakan juga ya. Penghematannya berapa? Berarti penghematannya sebesar 160.377.502,7 dikurangi 166.257.320,6. Jadi penghematannya sebesar 1.120.182,1. Ya, kayak gini. Ini adalah penghematannya. Ya, jadi yang di contoh 2 ini kita membandingkan dengan amortisasi. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, enggak apa-apa, silakan ditanyakan dulu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya sebenarnya 2 contoh soal ini yang memang mau saya bahas hari ini. Jadi kalau misalkan mau dibandingkan antara amortisasi dengan dana pelunasan,
Tapi yang berdiri sendiri ya, yang amortisasi berdiri sendiri, dana pelunasan berdiri sendiri, kayak yang tadi pertama kita bahas, itu dengan nominal yang sama, dengan I yang sama, dengan N yang sama. Yang amortisasi ini angsurannya lebih besar. Ya, angsuran lebih besar. Kalau yang dengan dana pelunasan, angsurannya lebih kecil. Ya, lebih kecil. Tapi uang yang didapatkan, yang amortisasi didapatkan di depan uangnya. Ya, jadi kita bisa dapat uang dulu. Kalau yang dana pelunasan, karena dia bentuknya tabungan periodik, dia didapatkan uangnya di belakang. Ya, jadi ini karena di depan dia bentuknya pinjaman, kalau ini di belakang ya berarti tabungan periodik. Periodik. Kalau yang angsuran BV, kalau yang dana pelunasan FV, kayak gitu. Ini saya bisa memastikan ini ya, bisa dipastikan bahwa untuk yang amortisasi angsurannya jelas lebih besar daripada yang dana pelunasan karena kita tadi sudah membandingkan dengan angka yang sama, kayak gitu. Kita sudah membandingkan dengan angka yang sama, ternyata memang yang dana pelunasan itu angsurannya lebih kecil. Ini kita bisa memastikan. Tapi kalau yang tadi, yang di contoh soal 2 tadi ya, yang amortisasi, terus ada pinjaman, ditambah dana pelunasan ya. Kalau dari contoh 2, yang amortisasi ini angsurannya lebih ringan. Lebih kecil, angsuran lebih kecil. Tapi kalau yang pinjaman dan dana pelunasan, angsuran lebih besar. Tapi saya belum bisa memastikan hal ini, karena tergantung bunganya kan ya, tergantung permainan bunga dari suatu bank itu. Jadi kan bisa jadi karena akibat permainan bunga tadi, bisa saja yang pinjaman ditambah dana pelunasan angsurannya lebih kecil, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi kalau yang ini, yang sebelah kanan ini, yang ada dana pelunasan ditambah pinjaman ini, saya masih belum bisa memastikan ini kesimpulannya ya. Nah, ini bisa disimpulkan kalau kita sudah menghitung kayak tadi, kayak yang di contoh 2. Kita sudah menghitung kayak tadi, baru bisa disimpulkan. Karena kadang bunganya berubah, kesimpulannya juga akan berubah, tergantung kondisi kasusnya seperti apa. Kayak gitu, tergantung bunganya lah. Tapi kalau yang sebelah kiri, kalau yang berdiri sendiri ya antara amortisasi sama dana pelunasan, itu mesti dana pelunasan memang angsurannya lebih kecil. Kayak gitu. Tapi kalau yang sebelah kanan ini, yang tabel sebelah kanan ini, itu nanti tergantung bunga yang diberikan oleh bank. Kayak gitu. Gitu ya. Tapi ini dua-duanya uangnya sama-sama ada di depan ya. Uangnya sama-sama ada di depan. Yang amortisasi uang di depan sebagai pinjaman, kalau yang dana pelunasan uang di depan sebagai pinjaman, tapi bayarnya boleh secara metode dana pelunasan kayak gitu. Jadi kalau bayarnya dengan metode dana pelunasan itu ya kita nabung dulu, istilahnya kita nabung dulu, baru kita lempar bayar hutang kayak gitu. Kita nabung dulu baru kita bayarkan hutang kayak gitu. Kalau yang amortisasi ya sudah langsung saja langsung kita bayarkan angsurannya, langsung dibayarkan angsurannya. Kalau yang di dana pelunasan ada satu step dana pelunasan dulu, yang nabung dulu, baru bayar angsurannya kayak gitu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya, jadi sebenarnya dua konsep ini yang ingin saya sampaikan. Di contoh, ini saya kok gelap banget ya. Di contoh,
contoh di buku itu sama persis, semua juga seperti ini. Saya lihat di di yang latihan dan penyelesaian itu loh. Kalau yang ada buku, coba kalian lihat di latihan dan penyelesaian itu kan ada soal terus ada jawabannya. Itu kebanyakan ya seperti contoh 1 dan contoh 2 itu yang dibahas. Jadi cukup saya bahas satu ini, nanti yang contoh di buku kalian gunakan untuk belajar. Ya, kalau memang ternyata pas waktu belajar ada kesulitan, enggak apa-apa menghubungi saya. Misalkan dulu awal-awal sering yang kayak gitu, Bu, ini kok saya nggak bisa. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai sibuk sendiri-sendiri, sudah mulai banyak tugas yang lain juga. Jadinya jarang yang tanya lagi itu materi ke saya. Gitu ya. Jadi nanti coba dipelajari lagi untuk yang amortisasi sama dana pelunasan. Rencana saya untuk hari Jumat kan ya 1D ya. Hari Jumat nanti kita kuis. Kan setelah UTS belum pernah kuis ya. Jadi kita kuis materinya itu dari amortisasi, dana pelunasan, sama metode penyusutan. Ya, jadi tiga subbab itu nanti kuis. Terus untuk UASnya ya sekitar tanggal 20-an itu, 21 itu, 20-21. Bentar. UASnya sekitar tanggal 20, 21, 23, 20, 21, 22, 23. Itu ya, jadi kita kalau saya lihat di kalendernya, kita punya waktu ini dia, kalau dari Senin depan 2 minggu sebelum UAS kayak gitu. Gitu ya. Nanti untuk kuisnya seperti apa, informasinya saya berikan di hari Jumat itu. Gitu ya. Kalau bisa nanti join Zoom dulu. Join Zoom baru nanti kuis. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tanya Ibu. Untuk yang contoh 2 tadi, kan di situ ada contoh kasus ya Bu, kan sebelumnya contoh 1 juga ada, contoh 2 juga ada. Jadi kayak satu soal itu ada 2 kasus. Di sini kan amortisasi sama yang contoh 2 ya Bu. Amortisasi sama pinjaman dan pelunasan. Kalau misalkan di situ kita tahu itu amortisasi atau dana pelunasan, kalau dana pelunasan sama apa ini? Pinjaman ya itu kan di soal dikasih tahu gitu Bu ya, ada statementnya, ada keterangannya. Kalau misalkan itu tahu kita menggunakan amortisasi juga itu gimana ya Bu? Nah, saya lihat dulu ya slide-nya dulu sebentar. Terus kita share screen. Oke, yang contoh 2 umumnya seperti ini ya. Untuk contoh 2 sajalah. Kalau misalkan dari Bank A bersedia memberikan pinjaman dengan bunga itu, ya nanti kalau bisa di soal saya kasih keterangan ya dengan konsep amortisasi, misalkan seperti itu. Terus kalau yang dari Bank B, misalkan contoh 1 dan dari Bank B ini kan sama. Itu umumnya pinjamannya itu tidak berbentuk amortisasi ya, tapi pinjamannya bentuknya bunga sederhana. Jadi cukup mengalihkan persentasenya dengan nominalnya kayak tadi. Tapi nanti kan ditulis juga ini dana pelunasan, kalau yang dari Bank B kan ditulis ya di sini dana pelunasan. Jadi yang gandengannya dana pelunasan itu umumnya pinjamannya hanya dengan bunga sederhana. Hanya dengan bunga biasa hitungannya, nggak pakai amortisasi. Memang yang kurang keterangan ini yang dari Bank A ya. Jadi nanti kalau bisa yang dari Bank A
dikasih pilihan dia menggunakan amortisasi kayak gitu. Ibu izin bertanya lagi, kalau Iya ya. semisal dalam pengetikan semisal tidak dicantumkan keterangannya atau apa itu, cara membedakannya gimana ya Ibu? Cara membedakannya sebenarnya nggak ada perbedaan. Oh ini yang amortisasi kalimatnya seperti ini itu nggak ada di sini ya, nggak disebutkan ya. Jadi saya sendiri juga di buku sepertinya nggak disebutkan. Jadi saya ngikuti saja yang di buku itu. Oh ini menggunakan amortisasi. Bahkan yang di buku dia ujung-ujungnya langsung 0,105. Jadi 0,105 ini dapatnya dari mana itu saya uraikan sendiri kan sebelum ngajar ini saya uraikan sendiri. Oh ternyata seperti ini. Kalau dari buku malah lebih singkat lagi dari slide saya ini. Memang nggak ada perbedaannya, maksudnya nggak ada petunjuknya. Oh ini menggunakan ini tuh nggak ada. Kecuali yang dari Bank B. Kalau Bank B ini memang sudah ada petunjuknya ya dari apa? Dari kalimatnya itu memang ada dana pelunasan. Tapi kalau yang dari Bank A ini memang nggak ada petunjuknya. Kalau kita nggak ngasih keterangan menggunakan amortisasi utang ya sebenarnya ini mau dikerjakan pakai apa kan bingung kayak gitu. Ya, yang ditanyakan Derek ini sebenarnya tahun kemarin itu juga ngalami yang seperti ini. Jadi kami dosen-dosen kan dosennya nggak cuma saya ini ya yang matematika keuangan kan nggak cuma saya, ada beberapa dosen kebetulan kalau sekitar 4 kayaknya 4 sampai 5 kebetulan kami mengumpulkan soal. Jadi tiap bab misalkan saya tiap bab itu bikin bikin bab apa amortisasi 3, dana pelunasan 3, metode penyusutan 3 kayak gitu bikin 3 soal 3 soal. Terus nanti dosen yang lain juga gitu, teman saya bikin 3 soal 3 soal. Terus nanti dipilih aja. Kan terkumpul banyak sekali soal nanti dipilih aja. Ternyata pas waktu keluar UAS soalnya itu beda-beda semua. Beda-beda semua. Jadi ini pas ngerjakan saya sendiri pas waktu bikin kunci jawaban, doh iki soalnya sopo ya kayak gini ya kok bikin soal kayak gini gitu kan. Setelah dicek lagi ternyata sebenarnya itu soal saya sudah bikinnya selengkap mungkin biar mahasiswa nggak bingung pas ngetik nggak tahu yang ngetik ini siapa, dikat kalimatnya itu dikat gitu. Jadi ya ujung-ujungnya mahasiswa bingung semua ini soalnya bagaimana Bu. Jadi yang kemarin itu memang kasusnya seperti itu ya apa Derek ya. Jadi karena sebenarnya yang ngasih soal itu saya, tapi yang ngetik soalnya itu bukan saya. Soal itu soal dikat, akhirnya mahasiswa bingung. Nah kalau seperti itu ya mau nggak mau ya kita anulir yang seperti itu kayak gitu. Ya nanti sebisa mungkin untuk yang ke depan ini saya usahakan biar nggak terjadi lagi ya. Jadi kalau memang ada soal ya memang harus dituliskan secara lengkap kayak gitu. Ya susahnya itu antara kalau ada editornya susahnya itu. Kadang maunya kita seperti ini tapi editor biar cepet dikat kayak gitu. Itu memang sering ya persis kayak gini, kayak yang ditanyakan dari gini itu terjadi di apa namanya di kakak kalian yang sekarang kelas 2 di tahun yang lalu itu terjadi seperti itu. Sehingga pas waktu bikin soal ya ini tidak bisa dikerjakan, ini tidak bisa dikerjakan, ini tidak bisa dikerjakan ya karena itu tadi karena diktat itu tadi. Ya, terus seperti ini akhirnya karena seperti itu waktu itu bikin kunci jawabannya kalau nggak salah sebelum UAS pelaksanaan UAS sudah diberikan soalnya kita sudah bikin kunci jawabannya. Jadi akhirnya saya ke mahasiswa saya seperti ini. Nanti kalian harus tahu ciri-ciri soal di tiap bab itu seperti apa. Karena nanti siapa tahu soalnya dikat, saya bilang gitu, siapa tahu, padahal sebenarnya soal ini sudah dikat gitu loh, tapi saya nggak bilang ke mahasiswa, karena waktu itu kan masih belum UAS ya kan, belum UAS, jadi siapa tahu soalnya dikat, nanti kalian harus tahu karakteristiknya seperti apa.
Kalau ada bentuk seperti ini, misalkan suruh membandingkan gini ya, bandingkan yang satunya dana pelunasan, terus ini mesti bunga sederhana. Kalau disuruh bandingkan, yang atas ini mesti amortisasi. Saya bilang gitu akhirnya. Yang atas mesti amortisasi. Nanti kalau ada tipe yang kayak gini, itu nanti pasti yang soal seperti ini. Saya bilangnya seperti itu. Jadi biar mahasiswa juga nggak bingung. Jadi mereka sudah kalian ini aja untuk apa bunga majemuk karakteristiknya kira-kira apa? Untuk bunga sederhana kira-kira karakteristiknya bagaimana kayak gitu. Jadi ya sedikit saya kasih bocoran ya. Ini kalau ada dana pelunasan seperti ini, mesti nanti bandingkannya dengan amortisasi. Nggak mungkin dibandingkan dengan metode yang lain kayak gitu. Mungkin kalau di mata kuliah yang lain ya bisa jadi, tapi kalau di matematika perbandingannya mesti nanti dibandingkan dengan yang amortisasi. Akhirnya saya batasi kayak gitu kan. Nanti itu satu pertemuan sebelum kita UAS, di pertemuan terakhir itu biasanya saya kasih kisi-kisi ya, kisi-kisi nanti kira-kira soal yang keluar itu yang mana saja, itu nanti saya kasih kisi-kisinya. Kira-kira babnya itu ini itu nanti saya kasih kisi-kisi yang seperti itu. Jadi kalau pas waktu sebenarnya waktu UAS itu jangan nggak perlu khawatir ya. Jadi sebelum soal diberikan itu biasanya kami sudah nyoba mengerjakan apakah soal ini itu bisa dikerjakan atau enggak kayak gitu. Terus kira-kira mahasiswa paham atau enggak? Terus kira-kira kemampuan mahasiswa itu berapa lama menyelesaikan soal ini kayak gitu. Misalkan saya bisa menyelesaikan 15 menit gitu ya. Itu biasanya kalau ke mahasiswa saya kasih 2 kali lipatnya. Jadi saya kira-kira ini mahasiswa menyelesaikan 30 menit. Biasanya saya kasih seperti itu. Kalau soal uraian seperti itu. Kayak yang kuis kemarin pakai kuisis itu saya coba misalkan saya ngerjakan itu 5 menit, 5 menit, 5 menit selesai. Terus akhirnya yang pas di kuisis ya saya setting 15 menitan. Makanya 3 soal tapi lama banget. Ya karena saya settingnya seperti itu. Itu pun kadang masih kesel beberapa mahasiswa masih belum nututi kayak gitu. Misalkan saya 15 menit, saya kasih alokasi 30 menit, itu beberapa kadang lebih dari itu juga ada kayak gitu. Tapi kami mesti seperti itu, mesti kita coba dulu soalnya kira-kira ini bisa dikerjakan atau enggak, baru kita berikan kepada mahasiswa. Terus untuk alokasi waktunya juga gitu, nggak terlalu yang pendek, nggak terlalu pendek ya. Jadi gimana caranya mahasiswa bisa mengerjakan itu. Tapi ya itu tadi, waktunya juga nggak terlalu lama, karena kalau posisi daring seperti ini, waktu terlalu lama malah jawabannya sama semua mahasiswa jadinya. Jadi seperti itu. Memang nggak ada karakteristik khusus ya, cuma ya itu tadi, kadang kalau membandingkan di sini dana pelunasan ini mesti bandingannya dengan amortisasi. Nggak ada dengan metode yang lain. Ya, kayak gitu. Itu ya. Terima kasih, Bu. Jadi memang sedikit tricky. Oh ini seperti ini seperti, tapi ya nggak masalah juga sih. Kalau misalkan kan memang kita belajar nanti diujikan di akhir ya, diujiankan di akhir kayak gitu. Ada yang ditanyakan lagi mungkin yang lain? Ya nanti kalau bisa kita adakan pra-UAS ya. Jadi saya rencananya hari Jumat ini kuis, hari Senin itu Hari Senin itu bahas obligasi, hari Jumat saham, terus Seninnya lagi coba pra-UAS. Selasa pra-UAS, Jumatnya kisi-kisi, terus langsung UAS. Ya, cuma ini kalau yang di tahun yang lalu saya ada tugas akhir kan ya, tugas akhir itu bantu mahasiswa yang yang nilainya pas waktu UAS itu kurang. Jadi kan nggak semua nilainya itu kadang bagus, terus ada beberapa yang nilainya itu perlu dibantu.